Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama ucapkan yang mana pada saat ini kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki. Untuk itu sekali lagi mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya wajah, ya imam al-qiblataini. Para saudara-saudaraku rahimakumullah, sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusholli alaihi. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir Al-Jahil Ahmad Tashrif ingin menyampaikan satu keterangan penjelasan di kitab Durratun Nasihin Shahifah 82 yang diterangkan bahwa ada 3 ayat di mana 3 ayat tersebut diturunkan bersamaan dengan 3 ayat yang lain. La yuqbalu wahidatun minha bi ghairil ukhra. Ketika kita menjalankan ayat yang satu, tapi ayat yang satu dengan persamaannya turunnya ayat itu kita tidak lakukan, maka apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 1, aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat yang pertama yaitu aqimus shalah. Lalu persamaan ayat tersebut wa atuz zakah. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah adalah 2 ayat yang bersamaan turunnya. Maka dalam penjelasan ini faman shalla shalah walam yu'addi zakah la yaqbalu minhu shalah. La yuqbalu minhu shalah. Aqimus shalah wa atuz zakah adalah
Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita menjalankan satu ayat yang pertama, maka ayat yang selanjutnya kita tidak lakukan maka tidak akan diterima. Contoh yaitu ketika orang yang sholat tapi dia tidak menunaikan zakat, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua ayat ini, ayat yang bersamaan turunnya, ini kedua-duanya harus dijalankan. Ketika satu dijalankan namun yang lain tidak dijalankan, maka tidak akan diterima. Contohnya yaitu ketika kita sholat namun kita tidak menunaikan zakat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita semua sudah berkewajiban untuk berzakat, maka berzakatlah. Supaya apa? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, namun ketika kita sudah berkewajiban zakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat yang pertama. Ada cerita suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan melewati seorang lelaki yang baru sholat, yang khusyuk sholatnya. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, laki-laki ini bagus sholatnya, khusyuk sholatnya." Lalu Allah menjawab, apabila orang sholat sehari semalam 1000 rakaat dan mereka berhaji sampai 1000 kali berhaji, bahkan dia mengiringi jenazah sampai 1000 jenazah yang diiringi, tapi semua itu tidak akan bermanfaat untuknya sampai dia mau menunaikan zakat. Untuk itu, mari ketika kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, entah itu zakat mal, entah itu mungkin ada zakat profesi, berzakatlah. Pada konten yang dahulu sudah saya sampaikan bahwa ketika kita kikir, ketika kita bakhil, ketika kita enggan untuk mengeluarkan zakat sementara kita sudah berkewajiban zakat, maka harta kita yang kikirkan itu akan besok hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di leher kita. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Al-ayah. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatlah kalian kepada Rasul. Faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasul la yuqbalu minhu ta'atullahi ta'ala. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah namun kita tidak taat kepada Rasul, maka taat kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya harus kita jalankan. Jangan hanya kita menjalankan perintah Allah, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun apa yang menjadi pengetikan, ada yang menjadi qaul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita tidak taat kepada Rasul, maka taat kita kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat yang kedua yang turunnya bersamaan. Yang ketiga, wasalisatu qauluhu ta'ala anishkurli wali walidai. Syukurlah kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala dan syukurlah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Maka ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah mensyukuri kepada kedua orang tua, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, kita pun harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah 3 ayat, yang mana 3 ayat itu turunnya bersamaan, sehingga 3 ayat tersebut bergandengan dan semua kita harus jalani. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ketika kita sholat, maka ketika kita sudah berkewajiban untuk zakat, kita harus mengeluarkan zakat. Ketika tidak mengeluarkan zakat, maka sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul wa atiur rasul. Yang kedua, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hanya taat kepada Allah, namun kita tidak taat kepada Rasul, maka taat kita taat kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur kepada Allah taala, namun tidak mensyukuri kepada kedua orang tua kita, maka syukur kita kepada Allah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan di sore ini. Semoga bermanfaat, menjadikan tambih untuk pribadi saya, kemudian dan untuk kepada saudara-saudaraku rahimakumullah. Terakhir, marilah kita selalu bersedekah, berinfak di kotak-kotak amal. Contohnya ada satu kotak koin NU Nahdlatul Ulama di rumah-rumah kalian. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita bisa berinfak, bersedekah walau dengan uang recehan 500 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. 500 rupiah kita masukkan ke koin NU. Inilah akan disalurkan, akan dimasukkan ke lembaga Lazisnu, dan yakinlah bahwa itu adalah lembaga yang benar dan benar pentasorufannya. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, semua yang saya sampaikan tentu ada kesalahan, ada kekeliruan. Semua itu dari kebodohan saya, dan apabila ada benarnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari Syekhina Muhammad ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.